Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di Gereja Paroki Santo Bernardo. Hari ini Minggu 6 April 2022 adalah hari Minggu Prapaskah yang kelima. Misa Kudus akan dipimpin oleh Pastor Alex SPG. Mari kita berdiri, kita siapkan lagu dari Puji Syukur 480. Kita berkumpul bersama merayakan Ekaristi hari Minggu Prapaskah pekan yang ke-5, dan sebagai kelanjutan dari pekan yang lalu, Minggu Sukacita. Sukacita kini bagi kita tidak lain adalah karena kerahiman Allah. Kerahiman Allah yang ditunjukkan kepada bangsanya, demikian pula pada akhirnya kerahiman Allah itu juga bagi kita umatnya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur atas kerahiman Allah, dan kepada Allah juga kita mohon supaya diteguhkan kita satu sama lain untuk menjadi penyalur-penyalur kerahiman itu bagi sesama kita. Kita mengawali Ekaristi dengan kita menyadari kelalaian dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka jalan baru di padang gurun menuju kemuliaan.
Tuhan kasihanilah kami. Engkau bersabda, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu pertama kepada wanita itu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga bersabda, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pulanglah dan mulai sekarang jangan berdosa lagi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua kepada hidup yang kekal. Amin. Dalam Ekaristi ini kita memanjatkan kepada Tuhan wujud syukur bersama keluarga W. Nainggolan Boru Tarimoran dari Kakak 1 Blok F. Bersyukur atas segala berkat yang Tuhan beri bagi keluarga ini, dan semoga di hari-hari ke depan juga senantiasa mereka diberkati Tuhan. Mengucap syukur juga kepada Tuhan bersama keluarga R. Simatupang Boru Marbun atas ulang tahun Elizabeth Simatupang yang ke-15. Syukur bagi Tuhan atas penyertaan untuk keluarga ini, dan bagi Elizabeth Simatupang semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, juga bagi keluarga rezeki dan segala berkat yang mereka harapkan. Bersama dengan ini kita juga memanjatkan wujud doa Bapa Suci pada bulan April, yakni untuk penggunaan teknologi baru. Semoga penggunaan teknologi baru tidak menggantikan hubungan antar manusia, melainkan tetap menghormati martabat manusia dan menjadi sarana bagi kita untuk menghadapi krisis zaman ini. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberikan harapan akan hidup yang baru. Kami mohon berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala bahasa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda Firaun keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka terbaring dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam laksana sunyi. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya?
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang belantara, untuk memberi minum kepada umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang dan demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Syukur. Puji Tuhan. Hari ini hari Minggu Prapaskah, pekan yang ke-5. Pekan yang ke-5 itu adalah pekan terakhir sebelum kita memasuki minggu depan, pekan suci. Dan dalam pekan terakhir Prapaskah sebelum pekan suci, selalu yang ditampilkan adalah kerahiman, belas kasih Tuhan kepada siapa? Kepada umatnya. Dan belas kasih inilah yang pada akhirnya sebagai kelanjutan dari tema minggu yang lalu. Kalau hari Minggu keempat dalam masa Prapaskah disebut sebagai hari Minggu, siapa yang terjadi minggu lalu? Hari Minggu keempat Prapaskah disebut sebagai hari Minggu sukacita. Oh iya. Jadi kalau masa Prapaskah, hari Minggu sukacita, hari Minggu keempat. Kalau dalam masa Advent, hari Minggu sukacita pada hari Minggu ketiga. Catat, nanti keluar di ujian. Ya. Tema sukacita. Nah, sukacitanya kenapa kalau minggu yang lalu? Sudahlah, nanti saya mau ulang khotbah tahun minggu yang lalu. Walaupun minggu lalu paspornya berbeda, tapi temanya kurang lebih sama. Nah, hari ini sebagai kelanjutan dari sukacita itu. Sukacita apa yang dialami dalam bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini ditunjukkan kepada kita. Dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, saya bertanya, adik-adik, Bapak dan Ibu, Yesaya itu setelah Musa atau sebelum Musa? Setelah Musa. Mendengar pertanyaannya, Yesaya itu setelah Musa atau sebelum Musa, Nabi Musa? Mana yang setelah? Tunjuk jari. Mana yang sebelum Musa? Tunjuk jari. Yang nggak tahu nggak usah tunjuk jari. Suruh tunjuk jari yang setelah enggak. Yang sebelum sedikit. Yesaya bacaan pertama yang tadi kita dengar adalah konteksnya setelah Musa. Jadi bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan.
Apa yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi adalah tentang orang Israel yang mengenang dulu waktu pada zaman Musa. Itulah bacaan pertama tadi. Memangnya apa yang terjadi dulu? Ya, dulu ketika masih di Mesir, dulu ketika masih bersama dengan Musa, mereka melakukan perjalanan jauh keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Selama perjalanannya berapa hari? Saya terus mengulangi ini biar ibu tidak semua ingat, ya kan? Berapa lama keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji, tanah Kanaan? 40 tahun, ya. 40 tahun perjalanan keluar ini memasukkan dari sejak lahir di gendong sampai dengan sudah beranak dua. 40 tahun, ya. Baru sampai ke tujuan. Nah, begitu mereka itu sampai di tanah tujuan, tanah Kanaan, mereka hidup berketurunan dan sebagainya. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Akibatnya apa? Mereka tidak setia kepada perjanjian Sinai. Mereka tidak setia kepada Allah. Wow. Karena tidak setia kepada Allah, maka kemudian mereka dihukum dalam berbagai peristiwa oleh Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bangsa yang telah dibimbing keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan terjanji itu, supaya mereka itu kembali bertobat dan ingat kepada Allah. Itulah yang ditunjukkan kepada kita dalam bacaan pertama melalui Nabi Yesaya yang hidup setelah Nabi Musa. Sehingga kalau nanti ada pertanyaan, semua sudah tahu jawabannya. Yesaya hidup pada zaman setelah Nabi Musa. Jadi Israel mereka melupakan apa? Mereka kemudian mengalami masa pembuangan. Mereka mengalami masa peperangan. Mereka mengalami masa penjajahan. Dan kemudian Tuhan yang telah membimbing dalam perjalanan dari Mesir keluar sampai ke tempat itu, Tuhan yang sama akan memberikan kepada mereka kehidupan baru kalau Israel berbalik kepada Tuhan. Kalau Israel kembali ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau mereka setia kembali dengan perjanjian Tuhan. Itulah bacaan pertama yang kita dengar dalam bacaan dalam kisah ini. Kerahiman Tuhan yang pada akhirnya menjadi jaminan bagi mereka untuk keselamatan, untuk kehidupan mereka. Kemudian di dalam bacaan Injil apa yang kita dengar juga adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang ditunjuk, yang diberikan terlebih kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Hukumnya adalah, normalnya adalah, kalau orang bersalah maka dihukum, kalau orang berdosa maka dibinasakan. Begitu hukumnya, normalnya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah berbeda dengan hukum yang seperti itu. Bahwa bagi orang berdosa seperti halnya perempuan yang kedapatan berbuat zina, dikatakan di sini, menurut hukum Musa dalam Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan ini dengan batu sampai mati. Itu hukumnya. Lalu bagaimana dalam hal ini kemudian ahli Taurat dan orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, bagaimana pendapatmu? Menurut saya, ahli Taurat dan orang Farisi ini kurang kerja. Ngapainlah mereka kalau sudah tahu menurut hukumnya begitu,
kok tanya pula kepada Yesus, menurutmu bagaimana? Ya kan? Mereka kan orang-orang hebat, ahli Taurat, orang Farisi, yang sangat taat kepada perintah itu. Ngapain pula tanya kepada Yesus? Tetapi pada bagian selanjutnya, penginjil Yohanes menuliskan, mereka mengatakan hal itu sesuatu yang sebenarnya sudah tahu menurutku, untuk mencobai Yesus. Untuk mencobai Yesus. Sekarang kalau ada pertanyaan, saudara-saudara orang Katolik baru iman umum, berapa kali Yesus dicobai oleh iblis? Kapan Yesus dicobai oleh iblis? Setelah dibaptis, pastor, waktu di padang turun bawahan. Tapi dikatakan juga dalam Injil ini, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus. Jadi, dibalik dari kata ini sebenarnya juga adalah iblis yang sedang masuk ke dalam diri seseorang, mau mencobai kembali kepada Yesus sebelum peristiwa penyaliban. Coba lagi. Jadi iblis masuk dalam diri ahli Taurat, masuk dalam diri orang Farisi. Jadi biarpun seorang itu ahli Taurat dan orang Farisi, iblis pun bisa masuk dan mencobai Yesus. Saudara saudara terkasih, jawaban Yesus pada akhirnya sudah sangat jelas ketika kita membacanya. Dan juga bagi para pendengar, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Singkat ceritanya, tak seorang pun yang pada akhirnya melempari perempuan berdosa itu dengan batu. Tak seorang pun. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya ahli Taurat, orang Farisi, mereka pun sadar bahwa mereka juga adalah sebagai orang berdosa. Hukum memang mengatakan dirajam, tetapi oleh pertanyaan ini, oleh pernyataan Tuhan Yesus ini, pada akhirnya mereka juga tahu diri sebagai orang yang berdosa. Makanya mereka tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mereka sadar bahwa juga orang berdosa, maka mereka tidak melempari perempuan itu dengan batu. Nah sekarang menariknya adalah Tuhan Yesus pun mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya bahwa Tuhan Yesus pun tidak melempari perempuan itu dengan batu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada pertanyaan dari tetangga kita, teman-teman kita yang beragama lain, loh, kalau begitu berarti Yesus jawab. Kalau begitu Yesus berdosa. Kalau ahli Taurat, orang Farisi tidak melempari perempuan itu dengan batu karena berdosa, dan Yesus pun tidak menghukum, tidak melempari dengan batu, maka Yesus juga berdosa. Ini suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian. Kalau ada pertanyaan dari teman yang lain, dari agama lain, logika ini, jangan-jangan kalian juga akan menjawab seperti itu. Oh iya ya, ternyata Yesus juga berdosa, makanya dia pun tidak melempari dengan batu. Amin Bapak Ibu. Mungkin jawab tidak, coba kalau amin. Kalau begitu, mengapa Yesus tidak melempari dengan batu?
melempari dengan batu? Bukankah orang Farisi tidak melempari dengan batu? Dan Yesus yang tidak berdosa mengapa tidak melempari dengan batu? Inilah beda bahwa orang Farisi dan ahli Taurat sadar akan perkataan Tuhan Yesus sebagai orang berdosa. Tetapi pada bagian ini Yesus tampil sebagai Tuhan. Yesus tampil seperti hanya dalam bacaan pertama sebagai Allah yang berbelas kasih, dan belas kasih lebih tinggi daripada hukum. Kalau jawabannya kan, mengapa Yesus tidak melempari dengan batu? Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang maha rahim, yang tidak menghukum bahkan kepada orang yang berdosa. Kini saudara-saudara yang terkasih, Tuhan yang sedemikian itulah yang diwartakan kepada kita pada pekan sebelum kita memasuki pekan suci. Tetapi melalui bacaan pada hari ini juga disadarkan kita semua, seperti halnya orang Farisi, seperti halnya ahli Taurat, kita semua juga adalah sebagai orang yang berdosa. Benar? Benarkah bahwa semua ini juga adalah orang berdosa? Semua itu dari situ sampai ke sini, artinya dari umat sampai ke pastornya. Iya, kenapa saya mesti malu? Pastor pun juga adalah sebagai orang yang berdosa. Makin lama jadi pastor, makin lama juga banyak dosanya. Makin tua Anda, makin tua, makin banyak pula dosanya. Apalagi kalau nggak ngaku dosa. Jadi, kalau kepada orang berdosa Tuhan tidak menghukum dulu, demikian pula bagi orang berdosa Tuhan tidak menghukum sekarang. Amin. Karena itu sadarlah bahwa kita ini orang berdosa, dan sadarilah bahwa Tuhan bukan Tuhan yang menghukum orang berdosa. Bagaimana suku aku di Tuhan kalau begitu, aku akan tetap terus begitu. Ya enggak lah. Apa kata Tuhan Yesus? Pergilah. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Di situ sukacitanya bukan hanya soal bahwa Tuhan tidak menghukum, tetapi di sini bahwa jangan berbuat dosa lagi. Bukan bersukacita, kalau begitu masih akan tetap aku berdosa, aku akan marah, aku akan benci, akan membunuh, aku akan korupsi, aku akan ini. Jangan berbuat dosa lagi. Sehingga saudara-saudara, kalau kita semua sadar sebagai orang berdosa, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Allah tidak menghukum, tetapi Allah memberi kesempatan bagi orang yang berdosa untuk hidup yang baru. Itulah yang juga ditunjukkan kepada kita dalam surat kedua Paulus tadi, dalam bacaan kedua. Hidup baru bagi seorang Paulus adalah dia sebagai saksi, oleh karena Allah tidak menghukum tetapi memberi kesempatan baru. Dan berkenaan dengan ini, saudara-saudari, jika kita semua sadar sebagai orang yang berdosa, maka sadarilah dosamu dan minta ampunlah kepada Tuhan Allah Maha Rahim. Hari Sabtu akan ada pengakuan dosa. Coba nanti saya akan lihat apakah kira-kira yang hadir sebanyak ini atau minimal separuh ini orang-orang berdosa itu. Hari Sabtu jam berapa saya lupa? Jam 4 atau jam berapa? Akan ada penerimaan sakramen tobat untuk mengaku dosa. Kamu tadi mengatakan semuanya berdosa, dia masalah. Coba nanti berapa yang datang hari Sabtu untuk penerimaan pengampunan dosa?
ya. Jadi Paulus memberi pesan khusus kepada para imam. Paulus kita ini, dia kan Paulus yang terkenal dengan belas kasih, dengan kerahiman. Para imam, siapapun yang datang ke hadapanmu mengakukan dosa, ampunilah. Apapun dosanya, ampunilah. Kedua, jangan pernah bertanya kenapa berdosa ini, kenapa berdosa itu. Itu urusannya dengan Tuhan. Tugas seorang imam sebagai pelayan adalah hanya untuk mendengarkan. Ketiga, biarpun engkau sebagai imam tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang yang datang kepadamu mengaku dosa, ampunilah. Jadi, kalau ada beberapa alasan ini mengapa orang tidak mengaku dosa. Malu pastor, nanti pastor tahu dosa saya. Oke, silakan mengaku dosa dengan bahasa Toba, dengan bahasa Simalungun, dengan bahasa Karo, dengan bahasa Cina, dengan bahasa Papa, apapun. Biar pastornya nggak tahu. Itu pesan Paulus. Biarpun seorang imam tidak tahu apa yang dilakukannya, ampunilah. Karena orang itu sedang mengakuinya dosanya kepada Allah. Bukan mengaku kepada pastor, tetapi mengaku kepada Allah. Sehingga kalau kalian mau mengaku dosa dengan bahasa Toba, bahasa pak, karu dan sebagainya, misalnya nih di hadapan pastor Alek atau pastor Mati, udah ampun, nggak akan tanya artinya apa tadi, nggak akan minta diterjemahkan. Bahkan minta maaf ya, minta maaf. Ibu minta maaf ya. Ketika seorang anak ini pun datang kepada imam dan mengaku sesuai dengan kemampuannya sekalipun, ini anaknya. Bahkan ketika seorang anak seperti ini, atau seorang yang bisu tuli sekalipun, atau seorang minta maaf, sekali lagi minta maaf, orang yang sedang sakit stroke dan dia tidak bisa ngomong sekalipun, di depan imam hanya membuka pun ampunilah. Karena kerahiman dan belas kasih Allah jauh lebih besar daripada apa yang kamu akan bisa dengarkan artinya. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita semakin menyadari Allah yang sedemikian baik itu, yang bahkan kepada orang berdosa tidak menghukum. Marilah kita senantiasa juga dalam hidup kita menjadikan kerahiman Allah itu pelajaran bagi kita. Dan jika Allah yang sedemikian baik itu kepada kita, mari kita juga saling memperlakukan satu sama lain dengan belas kasih, dengan kerahiman, dengan kita tidak melempari batu sesama kita untuk merajamnya. Di zaman semakin modern ini, melempar batu bukan hanya soal batu yang ada di halaman dan dilemparkan. Di zaman dan teknologi yang sekarang ini, orang bisa melempari batu dengan kata-kata. Orang bisa melempari batu dengan mata. Sakti zaman sekarang itu, orang bisa melempari batu dengan mata. Mata yang seperti apa? Apa tuh? Mata yang sinis, ya kan? Melempari batu dengan mata. Orang bisa melempari batu dengan mulut. Orang bisa melempari batu dan menghukum sesamanya dengan WA. Orang bisa melempari batu dengan komentar-komentar negatif, menghukum terhadap orang yang lain. Misalnya nih di TikTok, di manapun ada sesuatu, lalu kita ikut berkomentar dan menghukum. Bukankah itu bagian dari melempari batu? Orang bisa melempari batu zaman modern dengan membuli. Orang juga bisa melempari batu dengan begitu banyak cara lain yang bisa menyakitkan, bahkan bisa membunuh. Oleh karena itu, mari kita bersikap seperti halnya Allah, menjadi manusia yang ilahi. Amin.
Silakan berdiri, mari kita perbarui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Allah Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang berbelas kasih, yang demi Kristus dan dengan pengantarannya telah memberikan kesempatan hidup baru bagi kita. Marilah kita berdoa bagi seluruh gereja. Ya Bapa, semoga semua umat belajar mawas dirinya sebagai orang yang terbatas kemampuannya, lemah dan sering berdosa. Marilah kita Marilah kita berdoa bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja. Ya Bapa, semoga demi kerahiman-Mu Kau sapa lagi mereka yang menjauhkan diri daripada-Mu dan dari umat-Mu. Marilah kita mohon. Marilah juga kita mohon berdoa bagi masyarakat kita sendiri. Ya Bapa, sadarkanlah kami bersama agar sebagai kelompok dan perorangan mempunyai rasa tanggung jawab atas kesejahteraan bagi para penderita di sekitar kami dan tempat-tempat lain. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kasih, kepada-Mu ya Bapa kami mengaturkan syukur atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami semua anak-anak-Mu dalam sepekan yang lalu, baik itu dalam rezeki, dalam keberhasilan, demikian pula berkat keselamatan dalam setiap perjalanan kami, berkat di mana kami semua boleh berkumpul sebagai satu persekutuan jemaat-Mu. Kami juga mengaturkan syukur ya Bapa bersama keluarga R. Simatupang, Boru Marbun, atas ulang tahun Elizabeth Simatupang, ulang tahunnya yang ke-15. Syukur atas penyertaan-Mu dan semoga di masa remaja ini Engkau berkati dia dengan keberhasilan menuju kepada masa depan. Berikanlah juga bagi keluarga ini kesehatan dan umur panjang serta kesuksesan dalam pekerjaannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah juga ya Bapa ungkapan syukur dari keluarga Wenai Bulan Boru Tarimuran dari Kakap 1 Blok F atas segala berkat yang Kau limpahkan bagi keluarga ini. Berkati juga di hari-hari selanjutnya dengan kesehatan, dengan rezeki, kedamaian dalam rumah tangga, dan berkat-Mu bagi tempat tinggalnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga bagi wujud Bapa Suci, agar umat-Mu senantiasa memanfaatkan teknologi baru ini dalam semangat persaudaraan Kristiani, semoga dapat semakin berkembang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah juga untuk doa dari setiap umat-Mu yang hadir ini, yang kami satukan dengan korban putra-Mu. Semua ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bersembah. Puji syukur 379.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini, juga wujud doa kami bersama dengan keluarga-keluarga ini. Semoga kami kau jadikan serupa dengan Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar bahwa kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau tak henti-hentinya menggerakkan kami untuk memperoleh kehidupan yang lebih melimpah, dan karena belas kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau tetap menawarkan pengampunan dan mengundang para pendosa untuk percaya hanya pada kemurahan hati-Mu. Meskipun kami setiap kali melanggar perjanjian-Mu, Engkau tetap tidak berpaling dari kami. Engkau menyatukan kami dengan begitu kuat, keluarga manusia dengan diri-Mu, melalui Yesus Kristus Putramu penebus kami dengan ikatan kasih, sehingga tidak akan terputuskan lagi dengan cara apapun. Maka kini Engkau memberikan kepada umat-Mu masa rahmat dan pendamaian, dan Engkau memperkenankan umat-Mu yang sedang mengarahkan hatinya kembali kepadamu untuk berharap dalam Kristus Yesus, dan untuk melayani semua orang dengan lebih penuh memasrahkan diri kepada Roh Kudus. Dari sebab itu, dengan penuh kekaguman kami meluhurkan kekuatan kasih-Mu, dan sambil mengungkapkan kegembiraan karena keselamatan yang datang dari-Mu, kami memandangkan kidung surgawi bersama dengan para penghuni surga yang tak henti-hentinya bernyanyi. 390.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan Bapa dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Engkau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati Bapa yang Maha Penyayang semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban Putra-Mu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjagai kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Cornelius. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan, sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya bersama para rasul, demikian pula bersama Santo Konrad, Arnold Jansen dan Joseph Renademet dan semua orang kudus sepanjang masa, dan saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih. Pada saat itu akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memandangkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa-doa kita dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datang
kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Semoga oleh pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus dalam kaliks ini menjadi santapan untuk kehidupan kekal bagi kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berikan kami rahmat. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita kepada hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur 487. Kepala yang
461. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen keselamatan-Mu. Kami mohon bantulah kami untuk berani melepaskan diri dari segala sesuatu yang merintangi kami dalam mengikuti putra-Mu menuju pada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan. Dan oleh sakramen Ekaristi yang telah kami terima ini, jadikanlah kami umat-Mu yang senantiasa menaruh belas kasih terhadap sesama kami, dengan tidak ikut melempari batu, tetapi justru melempari dengan kebaikan dan cinta kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Gereja Minggu tanggal 6 April 2025, hari Minggu kelima Laksana Paskah. Yang pertama, petugas kebersihan gereja depan atau bersatu lingkungan sampung air, sekaligus mendekor gereja dengan bunga bergerak. Yang kedua, petugas liturgi Minggu tanggal 13 April 2025, Minggu Palma, misa pagi jam 11
bertempat di gereja ini. Tahun ini daun palma akan disediakan oleh umat masing-masing dan dibawa ke gereja yang akan diberkati oleh umat. Kami ulangi, tahun ini umat membawa masing-masing daun palma ke gereja untuk diberkati oleh umat. Petugas liturgi yang sudah ditentukan selama masa pekan suci, khususnya dari hari suci, supaya mempersiapkan orang-orangnya dengan baik. Kami setuju semua ketua lingkungan gereja paroki beserta wakilnya. Lingkungan 17 kali 2 34 orang pas dengan basuh kaki. Jumat Agung DPDP Presidium, Malam Paskah DPDP Pleno, dan Minggu Paskah Misa Pagi lingkungan Santo Fransiskus dan Misa Sore lingkungan Santa Faustina. Ketiga, hari Jumat tanggal 11 April 2025, jalan salib dan misa dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Tempat di gereja ini, lingkungan yang bertugas Santa Faustina, Santa Agatha, dan ibu-ibu Katolik gereja paroki supaya mempersiapkan tugas dengan baik. Keempat, kursus persiapan perkawinan KPP akan dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu tanggal 11 dan 12 April 2025. Silakan langsung mendaftar ke sekretariat paroki. Kelima, hari ini Minggu tanggal 6 April 2025, pemilihan terakhir untuk orang tua calon baptis beserta wadang baptis, dan diharapkan semua hadir tanpa kecuali. Dan pembaptisan akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 27 April 2025 dimulai pukul 8 pagi dan akan dilanjutkan dengan misa pagi jam 9. Keenam, minggu depan tanggal 15 April 2025, pemilihan perdana untuk anak-anak calon komuni pertama yang didampingi orang tua masing-masing. Pembinaan pertama untuk anak-anak calon komuni pertama didampingi orang tua masing-masing. Kami sudah menerima data peserta dari tiap-tiap lingkungan hingga saat berjumlah 34 orang anak. Jika masih ada yang belum mendaftar, silakan daftar ke lingkungan supaya bisa mengikuti pembinaan minggu depan. Ketujuh, oleh minggu tanggal 30 Maret 2025 yang pertama 3.580, oleh kedua 2.883 rupiah, oleh ketiga untuk seminari 2.088.000 rupiah, oleh keskami 235.000 rupiah, oleh misa dan jalan sakit 620.000 rupiah. Ucapan terima kasih kepada gereja dari keluarga RSC Matuman Bogor atas berkat dan rezeki yang diterima keluarga ini sebesar 2 juta rupiah. Hari Sabtu tanggal 12 April 2025, sakramen tobat di gereja ini dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Terima kasih kepada Pastor Alek yang telah memberikan pelayanan versi pada hari ini. Lingkungan Santo Petrus dan petugas liturgi yang lain dan semua umat atas partisipasinya dalam mengikuti perayaan Ekaristi hari ini. Sampai jumpa dalam salib dan di depan harum palma mengenai syukur dalam perayaan Ekaristi. Catatan khusus untuk misa sore. Misa sore akan selalu memakai puji syukur dalam perayaan Ekaristi. Dengan pertimbangan bahwa misa sore banyak pendatang dari stasiun lain
paroki, yang mana di tempatnya mereka memakai puji syukur, supaya yang petugas pemandu bukti musola selalu memakai puji syukur. Mari kita tetap jaga kebersihan gereja kita dan terima kasih. Mari kita bersama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang tinggi akan benih-benih yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh akan surga dan kehidupan ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemudian akan dinyatakan hidup selama-lamanya. Semoga rahmat tahun hidup ini menghidupkan kembali dalam diri kami para kesalahan pertama dari perbuatan atas kami dan curahkan atas seluruh dunia sukacita dan damai dan sangat kudus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sesama bangsa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih untuk bersama kita dalam Ekaristi pada hari ini. Silakan berdiri, mari kita akhiri dengan menerima berkat kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, keluarga, usaha maupun pekerjaanmu, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi telah selesai.
Ampun.